Nasional yang ke-114 tahun 2022 dimulai. Lapor upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022 siap dimulai. Lanjutkan. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Persiapan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jalan di depan. Gerak. Berhenti. Gerak. Teruskan. Lurus. 3 langkah ke depan. Jalan.
Tempur, bendera, siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak! Senjata! Langkah, belakang, jalan. Teruskan. Lurus. Pada Sang Merah Putih. Hormat, gerak. Jaga, gerak. Balik kanan, langkah, gerak, maju, jalan. Belok, kiri. Jalan. Lepas! Bangun! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, mari sejenak kita berdoa dan menundukkan kepala. Semoga para arwah pahlawan kita mendapat tempat yang mulia di sisinya. Mengheningkan kita mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang dibacakan oleh Inspektur Upacara. Pasukan diserahkan. Pasukan diserahkan. Untuk perhatian, istirahat, di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian. Yang saya hormati seluruh undangan, yang saya hormati seluruh peserta pasukan undangan yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam rangka peringatan ke-114 Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2022. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, tahun ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114. Pada tahun ini, ayo bangkit bersama menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai bentuk seruan agar kita bisa bangkit bersama dari pandemi COVID-19 yang sudah melanda 2 tahun terakhir. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai seremonial saja. Guna memahami esensi sejarah kebangkitan nasional, mari sejenak kita telaah sisi historis di balik peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
pada tanggal 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menetapkan hari lahirnya Perkumpulan Budi Utomo sebagai hari bangkitnya nasionalisme Indonesia. Di masa itu terdapat ancaman perpecahan antar golongan dan ideologi di tengah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa. Sehingga semangat persatuan yang digagas oleh Budi Utomo diharapkan menjadi spirit dalam menghimpun kekuatan dan mencegah perpecahan bangsa. Budi Utomo adalah organisasi pertama Indonesia yang bersifat nasional dan modern dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. Didirikan oleh Dr. Sutomo beserta para mahasiswa Stovia School of Learning and English Arsen pada tahun 1908. Budi Utomo lahir untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Organisasi yang menyatukan pergerakan di Indonesia dari bersifat kedaerahan menjadi nasional dengan tujuan akhir kemerdekaan. Tujuan didirikannya Budi Utomo yang tercetus dalam kongres pertamanya ialah untuk menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat dengan khusus pergerakan di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Budi Utomo telah meletakkan 3 cita-cita bagi kebangkitan nasional, yaitu kemerdekaan. Cita-cita meletakkan kemanusiaan, memajukan rasa, nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia. Kelahiran Budi Utomo mempelopori terciptanya organisasi pergerakan di masa itu. Selanjutnya seperti Indis Partis, Perhimpunan Indonesia, dan Muhammadiyah. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, kiranya semangat Budi Utomo masih relevan untuk kita kontekstualisasikan pada kehidupan berbangsa saat ini. Di tengah krisis pandemi COVID-19 dan konflik Ukraina-Rusia yang menyebabkan kondisi ekonomi global serta geopolitik menjadi tidak stabil, kita patut menamai kebangkitan nasional sebagai upaya kolektif bangsa untuk memperkuat persatuan bangsa. Pada sisi penanganan COVID-19 di tingkat nasional, kita dapat melihat bahwa upaya kita kian menunjukkan hasil yang positif. Ditunjukkan dengan kasus baru harian di bawah 400 kasus dan total kasus aktif yang sudah berada di bawah angka 5.000 kasus, data per 13 Mei 2022. Selain itu, capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua juga sudah mencapai 79%. Namun demikian, kita patut tetap waspada dan terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Penanganan COVID-19 yang membaik berimplikasi pada berangsur kembalinya aktivitas masyarakat secara normal. Secara perlahan, hal ini mendorong pemulihan perekonomian nasional. Perekonomian nasional triwulan 1 2022 terhadap triwulan 1 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01%. Hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif, kecuali administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan. Dari sisi produksi, 3 lapangan usaha mengalami pertumbuhan tinggi, yakni sektor usaha transportasi dan pergudangan 15,79%, sektor jasa-jasa lain 8,29%, sektor informasi dan komunikasi 7,14%. Mari terus kita bekerja keras dan bersinergi menjaga, mempertahankan, meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang berbahagia,
Momentum yang baik ini semakin diperkuat dengan peran Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022. Pada presidensi G20 tahun ini, Indonesia mengusung tema Reconquer Together, Reconquer Stronger, dengan tujuan dapat memberikan spirit baru dalam mewujudkan tatanan dunia yang dapat memberikan kesejahteraan, kemakmuran yang inklusif, serta menjamin keberlanjutan kehidupan di masa depan. Pertemuan G20 yang dipimpin oleh Indonesia tahun ini mengusung 3 isu prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi energi berkelanjutan. Tema dan isu prioritas G20 yang diangkat Indonesia merupakan cerminan dari semangat kebangkitan yang kita rayakan pada hari ini, yaitu di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Tidak pernah meluruhkan cita-cita kita untuk pulih bersama dan bangkit lebih kuat. Indonesia terus mendorong negara-negara anggota G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata, siap berkolaborasi, serta menggalang kekuatan sehingga masyarakat dunia dan kemanusiaan dapat merasakan dampak nyata dari kerjasama ini. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, mengutip ucapan Dr. Sutomo, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, selama itu pula kita tidak akan mau menyerah pada siapapun juga. Di tengah momentum penanganan COVID-19 yang makin membaik dan presidensi G20 Indonesia, hendaknya kita dapat memaknai semangat pantang menyerah Dr. Sutomo untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini sebagai tonggak kebangkitan dari pandemi COVID-19 yang krisis multidimensi yang sedang melanda dunia. Di Indonesia, di dunia, pulih bersama. Ayo bangkit lebih kuat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate. Iya. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan hikmat. Kami menyadari betapa besar jasa para pahlawan bangsa kami dan teramat berat perjuangan mereka mengorbankan harta benda serta jiwa raga demi kemerdekaan bangsa kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghaffar, maafkan dan ampunilah kami, orang tua dan guru-guru kami, para tokoh bangsa dan pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Muliakanlah kedudukan mereka di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkara. Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara peringatan Hari Kebangsaan Nasional ke-114 tahun 2022 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubar. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Gerak. Gerak. Senjata. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Selanjutnya persiapan foto bersama. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada unsur forum koordinasi pimpinan daerah untuk dapat mengambil tempat.